Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2 pada tema 6. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa di rumah masing-masing ya. Nah, setelah berdoa selesai, kita lanjut belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan suhu dan panas pada pembelajaran 2 halaman 11 ya anak-anak. Dengarkan penjelasan ibu dengan baik sebelum mengerjakan soal. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dinginnya suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kalian pergi ke daerah pegunungan atau berkemah di daerah pegunungan? Nah, ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu itu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, seperti di daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan tersebut. Jadi mereka tidak memerlukan jaket. Lain halnya dengan kita yang baru pergi ke pegunungan. Pasti kita merasakan dingin dan kita memerlukan jaket. Kalau tidak pakai jaket kita akan kedinginan. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Nah, jadi panas atau kalor dan suhu itu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, contohnya ketika kita membakar sebatang logam di api yang panas gitu. Batang logam tersebut itu akan mendapatkan energi panas dari api. Nah, energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Nah, ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya pun akan menurun. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Jadi, satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu adalah derajat Celcius. Tahu kan bagaimana lambang derajat Celcius? Nah, jadi alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, kalau kalian belum paham dengan penjelasan ibu, silakan baca pada halaman 11. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau di grup kelas 5B. Sekian penjelasan dari ibu. Setelah ini ibu akan memberikan soal untuk mengevaluasi pengetahuan kalian. Sampai di sini penjelasan ibu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengetahui apakah kalian sudah menonton channel ini atau belum. Sampai di sini ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.